جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pengarang kitab ilmu usulil fikih yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo diperhatikan, fokus nggih. Kegiatan ini sering saya katakan ini memang diperuntukkan bagi para pemula yang sudah susah-susah untuk menghafal ilmu nahwu, ilmu sharaf, memahami ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan bagaimana mengaplikasikan. Karena ada jarak antara hafal dan faham dengan bisa mengaplikasikan. Oleh sebab itu perlu kita bantu teman-teman yang kepingin bisa mengaplikasikan bagaimana kaidah nahwu dan sharaf itu diaplikasikan kepada teks. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mawdu'u. Begitu. Topik kajian, objek pembahasan. Kalau seandainya kita sedang membaca bab, subbab, judul dan seterusnya, maka itu asumsinya itu adalah dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan mubtada yang dibuang itu berbunyi adalah hadza. Misalnya faslun ay hadza faslun. Faslun bermula ini adalah fasal 1 atau satu fasal. Misalnya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita sedang membaca bab, subbab, judul, topik dan seterusnya itu, maka asumsinya itu adalah ditentukan sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan mubtadanya itu berbunyi hadza. Akan tetapi ketika misalnya judul itu kemudian ada alnya, dan ini yang sedang kita hadapi sekarang, al-mawdu'u, objek kajian gitu ya. Maka kalau seandainya langsung diberi hadza, maka terkena kaidah mu'arrafun
ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Sehingga tidak memungkinkan untuk kemudian menjadi khabar kalau seandainya takwilannya hanya sekedar hadzal maudhu'u, bermula ini rupanya al maudhu'u, objek kajian, akan begitu. Bagaimana untuk bisa memastikan yang namanya al maudhu' ini adalah menjadi khabar dari mubtada yang dibuang itu? Untuk bisa memastikan itu, maka peran domir fasal di sini sangat menentukan. Sehingga untuk topik, untuk bab, untuk subbab yang di situ ada alnya, maka takwilannya bukan hanya sekedar hadzal maudhu'u, tapi hadza huwal maudhu'u. Begitu. Ada domir fasalnya di situ. Hadza bermula ini, huwa ya hadza adalah al maudhu'u, objek kajian. Hadza utawi iki, huwa yo iki, iku al maudhu'u, objek kajian. Jadi diperhatikan, kita seringkali menemukan bab Kitabu At-Taharati misalnya. Mesti utawi iki, iku kitab Taharah, sesuci. Misalnya Babul I'rabi misalnya. Itu asumsinya semuanya adalah mengira-ngirakan lafadz hadza yang menjadi mubtada, dan akhirnya babul i'rabi ditentukan sebagai khabar. Akan tetapi ketika misalnya judul itu, ketika bab itu ada alnya sejak awal, seperti contoh al maudhu' ini, kalau seandainya kemudian langsung hadzal maudhu'u, di sini al maudhu' tidak memungkinkan untuk langsung ditentukan sebagai khabar. Kenapa? Karena kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Sehingga perlu penyikapan khusus. Ya, diperhatikan itu. Sehingga perlu penyikapan khusus. Kalau seandainya babnya itu adalah ada alnya, maka di sini itu tidak cukup hanya sekedar diberi kata-kata hadza, tapi juga disela-selai dhamir fasl yang berupa huwa. Sehingga cara penakwilannya, cara pembacaannya adalah al maudhu' itu adalah hadza utawi iki, huwa yo hadza iku al maudhu'u, objek kajian. Begitu. Jangan hadzal maudhu'u, tapi hadza huwal maudhu'u. Begitu. Al maudhu'u ay hadza huwal maudhu'u, bermula ini, huwa ya ini adalah al maudhu'u, objek kajian. Maudhu'ul bahthi, bermula objek kajian fi ilmil fiqhi, di dalam ilmu fikih, fi ilmil fikhi, di dalam ilmu fikih, huwa ya maudhu'ul bahthi. Khabar dari maudhu'ul bahthi ini yang kemarin saya tegaskan bahwa khabar itu adalah mutimul faidah. Khabar itu adalah penyempurna faidah. Operasionalnya bagaimana? Kalau seandainya kemudian itu diberi kata-kata adalah, itu cocok. Diberi kata-kata iku, itu cocok. Diberi kata-kata paneka, itu cocok. Sekarang kita coba. Maudhu'ul bahthi, bermula objek kajian fi ilmil fikhi, adalah fi ilmil fikhi. Objek kajian adalah dalam ilmu fikih. Kata-kata fi ilmil fikhi tidak cocok diberi kata-kata adalah. Karena demikian fi ilmil fikhi, kita tahulah ya, yang namanya khabar itu ada dua. Ada yang sifatnya khabar mufrad, ada yang ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad ada yang berbentuk jumlah, ada yang berbentuk syibhul jumlah. Yang jumlah memungkinkan dipecah menjadi ismiyah dan fi'liyah, syibhul jumlah memungkinkan dipecah menjadi jarun wa majrurun dan dhorof. Jadi jar majrur memungkinkan untuk ditentukan sebagai khabar. Contohnya jar majrur yang menjadi khabar bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu bermula segala puji adalah lillahi, tetap bagi Allah. Jadi jar majrur memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau fi ilmil fikhi kita tentukan sebagai khabar? Ya jadi coba saja, apakah dia memiliki fungsi mutimul faidah atau tidak? Objek kajian adalah dalam ilmu fikih. Tidak cocok. Sekarang diteruskan. Objek kajian dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf.
Enak kalau adalahnya diletakkan pada fi'lul mukallaf. Karena adalahnya enak, cocok, masuk akal apabila diletakkan dalam fi'lul mukallaf, maka fi'lul mukallaf itulah yang kemudian ditentukan sebagai khabar. Jadi khabar itu mutimul faidah, penyempurna faidah. Bentuk operasionalnya adalah ketika diberi kata-kata iku, ketika diberi kata-kata adalah, ketika diberi kata-kata panekah, itu cocok. Itu begitu. Maudhu'ul bahthi, bermula objek kajian fi ilmil fikhi, di dalam ilmu fikih. Huwa ya maudhu'ul bahthi, adalah fi'lul mukallafi. Adalah fi'lul mukallafi, perbuatan mukallaf. Maudhu'ul bahthi, utawi objek kajian fi ilmil fikhi, ing dalam ilmu fikih. Huwa ya maudhu'ul bahthi, iku fi'lul mukallafi, perbuatan mukallaf. Maudhu'ul bahthi ditentukan sebagai mubtada lebih disebabkan karena kita yakin bahwa maudhu'ul bahthi itu adalah berupa isim makrifat jatuh di awal jumlah. Kok tahu kalau itu isim makrifat? Ya, karena ini termasuk dalam kategori al-mudhaf ilal ma'rifah. Karena al-mudhaf ilal ma'rifah maka dihukumi ma'rifah. Karena ma'rifat ada di awal jumlah maka disebut sebagai mubtada. Karena mubtada harus dibaca rofa. Inilah alasan kenapa kok kodenya bermula atau kodenya dalam bahasa Jawanya adalah utawi. Khobarnya mana? Khobarnya adalah fi'lul mukallafi. Kenapa kok itu ditentukan sebagai khobar? Karena kalau seandainya diberi kata iku cocok, kalau seandainya diberi kata adalah dalam bahasa Indonesia itu cocok. Kita tidak mungkin menentukan bahwa ini cocok, ini tidak cocok kalau tidak ngerti artinya, sehingga mufrodat menjadi kata kunci. Kalau mufrodatnya tidak banyak, ya sulit untuk bisa baca kitab. Oleh sebab itu mufrodatnya harus banyak. Ya, tiada hari tanpa tambahan ilmu baik qawaid, mufrodat atau tadbik, begitulah kira-kira. Adalah fi'lul mukallafi, huwa ya maudhu'ul bahthi, adalah fi ilmil fikih, adalah fi'lul mukallafi, perbuatan mukallaf. Iku fi'lul mukallafi, penggaweannya atau perbuatannya mukallaf. Ya. Kata-kata mukallaf itu adalah merupakan bentuk isim maf'ul dari kallafa. Coba ditasrif. Kallafa yukallifu taklifan, taklifatan, taklafan, tiklafan, mukallafan, fahuwa mukallifun, wadhaka mukallafun, kallif la tukallif, mukallafun, mukallafun. Mukallafun, memnya di dhammah, harokat huruf sebelum akhirnya itu di fathah, berarti isim maf'ul. Karena isim maf'ul artinya sama dengan majhul, di orang yang dibebani hukum. Mukallaf, orang yang dibebani hukum. Begitu. Akhirnya ini sudah masuk dalam pengistilahan. Kapan seseorang itu disebut sebagai dibebani hukum? Kapan seseorang itu disebut sebagai mukallaf? Disinilah sampean berbicara tentang konsep apabila dia berakal. Kalau orang tidak memiliki akal, itu tidak bisa dibebani hukum. Apakah semua orang yang memiliki akal itu kemudian disebut sebagai mukallaf? Tidak, tergantung balik apa tidak. Akhirnya ngomong indikator balik. Orang yang disebut sebagai baligh, orang yang sampai itu kapan? Kalau dari sisi usia misalnya 15 tahun. Atau tidak usia tapi dia mimpi basah, sudah. Ya kan? Kalau seandainya perempuan disebut haid misalnya, sudah juga. Jadi banyak indikator-indikator seseorang kemudian disebut sebagai mukallaf. Misalnya, begitu ya. Jadi kita kadang-kadang masuk dalam pengistilahan keilmuan tertentu. Mukallaf tidak hanya sekedar orang yang dibebani, akan tetapi ada penerjemahan khusus. Seseorang kemudian tidak memungkinkan untuk kemudian dibebani hukum kalau seandainya dia tidak berakal. Kalau seandainya dia tidak balik. Balik indikatornya adalah bisa jadi usia, bisa jadi ihtilam, mimpi basah itu bisa jadi haid. Secara umum begitu. Ya.
huwa fi'lul mukallafi, adalah fi'lul mukallafi, perbuatan mukallaf, min haitsu ma. Seperti yang kemarin kita katakan, haitsu itu adalah merupakan lafadz khusus, ya, yang kita butuh informasi tentang bagaimana harus menganalisis lafadz haitsu. Inilah yang kemudian sering saya katakan bahwa kaidah nahwu itu ada 3. Ada yang masuk dalam kategori prasyarat, ada yang masuk dalam kategori inti, ada yang masuk dalam kategori al-muhimmat fin nahwi. Kata-kata al-muhimmat fin nahwi, hal-hal yang penting dalam ilmu nahwu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita fahami kecuali kita sudah mendapatkan penjelasan, kecuali ketika kita sudah membaca. Kata-kata haitsu, kalau seandainya kita tidak pernah membaca, juga nggak ngerti bahwa haitsu itu masuk dalam kategori dzaraf, dzarafnya dzaraf makan. Haitsu itu adalah selalu dimabnikan ala dhammi. Nggak mungkin sampai menemukan kata-kata min haitsi, min haitsa, meskipun dzaraf. Ya. Dan haitsu itu harus dimudhafkan kepada jumlah. Seperti yang kemarin kita tegaskan, kalau seandainya yang jatuh setelah haitsu itu kemudian tidak memungkinkan untuk ditentukan sebagai jumlah, dipaksa. Asumsinya pada akhirnya akan dijadikan sebagai mubtada, sedangkan khobarnya adalah dibuang. Bagaimana kaidahnya yang kemarin itu? Wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa iyunawan yuhtamal. Wa alzamu lan majibaken sapa wong Arab idhafatan ing idhafah, dimajibkan idhafatan idhafah ilal jumal kepada jumlah. Apa yang kemudian diwajibkan oleh orang Arab itu untuk dimudhafkan kepada jumlah itu apa? Haitsu, lafadz haitsu, wa idh dan lafadz idh. Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan haitsu, yang jatuh setelah haitsu itu wajib jumlah. Kalau bukan jumlah, dipaksa jumlah. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang jatuh setelah haitsu itu dijadikan sebagai mubtada, khabarnya itu adalah dibuang. Min haitsu dalilu itu asalnya min haitsu utawi ad-dalilu iku maujudun. Ad-dalilu maujudun yang merupakan susunan mubtada khabar itu adalah jumlah. Jumlah inilah yang kemudian jatuh setelah haitsu yang kemudian dijadikan sebagai mudhafun ilaih. Begitu. Ya. Wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa iyunawan yuhtamal. Lafadz haitsu itu wajib dimudhafkan kepada jumlah. Wa id dan juga harus dimudhafkan kepada jumlah. Tapi untuk id ini iyunawan apabila ditanwin, wa antum hina idzin tanzurun. Ya kan? Kalau ditanwin, yuhtamal, dimungkinkan untuk kemudian tidak dimudhafkan. Karena tanwinnya disebut sebagai tanwin iwat. Iwatnya adalah merupakan pengganti dari jumlah yang dibuang. Wa antum hina idzin tanzurun, ay wa antum hina idz balaghat ar-ruhu al-hulquma tanzuruna. Kan begitu kan biasanya. Wa antum lan utawi sira kabeh hina pada saat hina idz balaghat pada saat yang namanya roh itu sampai ke tenggorokan, tanzuruna, melihat semuanya, amal perbuatan kita, dilihat semuanya besok. Begitu. Ya. Jadi kalau seandainya ini kita terapkan pada min haitsu ma yuthbatu lahu minal ahkam asy-syar'iyyah, perhatikan kata-katanya, ma-nya mausul. Mausul butuh kelengkapan yang namanya silatul mausul dan aid. Gitu ya. Jadi ma-nya kalau seandainya dijadikan sebagai mubtada, setelah ma itu tidak ada yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai khabar, enggak ada. Ya. Yuthbatu lahu minal ahkam asy-syar'iyyah itu sudah dikapling oleh ma yang sebagai mausul, di mana ma mausul itu butuh kelengkapan yang namanya silatul mausul dan aid. Berarti apa? Jumlah yuthbatu lahu minal ahkami syar'iyyati itu posisinya sebagai silatul mausul, bukan berposisi sebagai khabar. Min haitsu ma, dari sisi ma utawi barang. Begitu kalau seandainya dilengkapkan.
yuthbatu kang ditetapkan apa ma lahu kadue fi'lul mukallaf minal ahkami nyatane saking piro-piro hukum asyariyati yang bersifat syar'i min haitsu ma dari sisi sesuatu yuthbatu yang ditetapkan apa ma lahu bagi fi'lul mukallaf minal ahkami syar'iyati dari beberapa hukum asyar'iyati yang bersifat syar'i. Diperhatikan, ma-nya adalah mausul, diperhatikan di situ. Ya, ini aplikasi. Ma-nya di situ adalah mausul. Seperti yang sering saya katakan, mausul itu meskipun masuk dalam kategori isim makrifat, kadang tidak makrifat amat, gitu loh. Maksudnya apa Ustaz? Isim mausul itu meskipun sudah diberi silatul mausul, sudah diberi aid, kadang-kadang masih diberi min bayan. Ini contohnya lagi. Meskipun sudah diberi silatul mausul, meskipun sudah diberi aid, kadang-kadang masih perlu penjelasan lanjutan, yaitu min bayan. Dan ketika menerjemahkan, min bayan itulah yang kemudian menggantikan posisi isim mausul. Kalau seandainya teori itu yang kemudian diterapkan di sini, maka kalau seandainya dari sampai menerjemahkan, ya, yang menjadi objek kajian ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dari sisi langsung masuk al-ahkam asyariyah, dari sisi hukum yang ditetapkan untuk perbuatan mukallaf itu. Diperhatikan, ya. Ma-nya langsung diisi oleh al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi jangan diterjemahkan dari sisi sesuatu yang mana sesuatu itu ditetapkan untuk fi'lul mukallaf dari hukum syar'iyyah. Itu tidak enak kata-kata begitu itu. Ya, jangan begitu cara menerjemahkan. Langsung al-ahkam asy-syar'iyyah menggantikan posisi ma mausul itu karena memang bayannya itu adalah kepada ma mausul itu, sehingga cara penerjemahannya adalah dari sisi hukum syariat yang ditetapkan untuk fi'lul mukallaf itu. Min haitsu ma dari sisi sesuatu yuthbatu yang ditetapkan apa ma lahu untuk fi'lul mukallaf minal ahkami dari beberapa hukum asyariyati yang bersifat syar'i. Ya, diperhatikan itu. Jadi ini adalah praktek untuk bagaimana cara menerjemahkan min bayan. Min bayan itu menggantikan posisi mausul dari sisi hukum syariah yang ditetapkan untuk fi'lul mukallaf. Mencuri itu haram. Ya kan? Mencuri itu fi'lul mukallaf. Hukumnya mana? Hukumnya adalah haram itu. Begitu. Ya. Korupsi itu haram misalnya. Korupsi itu adalah fi'lul mukallaf. Haramnya itu adalah hukumnya. Itu seperti itu. Fal faqihu maka utawi faqih, fal faqihu maka utawi maka bermula ahli fikih. Khabarnya sekarang adalah ya bahatsu membahas siapa ahli fikih fi bai'il mukallafi di dalam jual belinya mukallaf wa ijaratihi dan sewanya mukallaf wa rohnihi dan gadainya mukallaf wa taukilihi dan perwakilannya mukallaf wa salatihi dan salatnya mukallaf wa saumihi dan puasanya mukallaf wa hajjihi dan hajinya mukallaf wa qatlihi dan pembunuhannya mukallaf wa qadhfihi dan apa namanya dugaan atau qadzaf, ya, menuduh tuduhannya mukallaf, tuduhan zina, wa sariqatihi dan pencuriannya mukallaf, wa iqrarihi dan ikrar atau pengakuannya mukallaf, wa waqfihi dan wakafnya mukallaf. Untuk apa kemudian itu semua dibahas? Baik ijarah, rahnun, taukil, salat, saum dan seterusnya. Untuk apa dibahas? Lima'rifatil hukmi untuk mengetahui hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i fi kulli fi'lin di dalam setiap perbuatan min hadhi dari inilah rupanya al-af'ali beberapa perbuatan. Fal faqihu maka utawi faqih ahli fikih iku ya bahatsu membahas sapa ahli fikih fi bai'il mukallaf fi bai'il mukallafi ing dalam jual beline ing dalam dol tinukune mukallaf wa ijaratihi lan ijaroe sewa menyewanya mukallaf wa rohnihi dan gadainya mukallaf
wa tawkilihi dan perwakilannya mukallaf, wa salatihi lan salate mukallaf, wa saumihi lan posone mukallaf, wa hajihi lan hajine mukallaf, wa qatlihi lan pembunuhane mukallaf, wa qadhafi lan tuduhane mukallaf, wa sariqatihi lan nyolonge mukallaf, wa iqrarihi lan pengakuane mukallaf, wa waqfihi lan waqafe mukallaf. Untuk apa itu dibahas? Lima arifatil hukmi, krana ngaweruhi hukum asyari kang bangsa syar'i syarak fi kulli fi'lin ing dalam saben-saben perbuatan min hadhihi sangking ikilah rupane al af'ali piro-piro perbuatan. Perhatikan, fal faqihu, fa yang ada di dalam lafaz fal faqihu adalah fa istinafiyah. Ini kata-kata maudhu'ul bahthi itu sudah mubtada, sudah diberi khabar, sudah diberi kelengkapan-kelengkapan yang lain, sampai al-ahkam asyariyah sudah titik, sudah tam. Mari ngono, memulai jumlah baru. Memulai jumlah baru. Di tengah-tengah alinea didahului oleh fa. Fa inilah yang kemudian disebut sebagai fa istinafiyah. Begitu. Ya. Fal faqihu di situ adalah jadikan mubtada, khabarnya mana? Ya bahatsu. Khabarnya di situ adalah khabar jumlah. Jangan memiliki pandangan bahwa ya bahatsu dibaca rofa di situ, dibaca dhammah di situ karena menjadi khabar. Tidak. Ya, khabarnya tetap ya jumlah yang terbuat dari ya bahatsu plus huwa, bukan ya bahatsu, tapi jumlah yang terbuat dari ya bahatsu plus fa'il dari ya bahatsu huwa yang kembali kepada al-faqih. Oleh karena demikian ini masuk dalam wilayah mahalli. Tanda rofa sebagai khobar itu mana? Gak ada. Lu dhammahnya Ustaz, itu fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya itu juga dibaca rofa karena dia kebetulan mu'rab dan tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Dia tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, juga tidak dimasuki baik oleh amil nasab dan amil jazm. Begitu. Fal faqihu ya bahatsu, fal faqihu moko utawi faqih, ahli fikih iku ya bahatsu membahas sapa faqih fi bai'il mukallaf. Diperhatikan kata-katanya ya di sini. Kata-katanya adalah bai'il mukallaf, ijarahnya roh, nun, taukil, salat, saum, haji, qatlun, qadzaf, sariqah, ikrar, waqaf. Apa maksud saya? Ini adalah bab atof. Ini bab atof. Setelah ada waw, ini namanya maktuf. Perhatikan. Apa yang pelajaran yang bisa kita sebut di sini? Bisa kita ambil kesimpulan di sini. Adalah untuk pengatofan itu diperhatikan sigot. Masdar diatofkan kepada masdar. Isim sifat diatofkan kepada isim sifat. Fi'il diatofkan kepada fi'il. Fi'il madhi diatofkan kepada fi'il madhi. Fi'il mudhari' diatofkan kepada fi'il mudhari'. Fi'il amar diatofkan kepada fi'il amar. Oleh sebab itu, cara bacanya yang benar adalah Allahumma sholli wa sallim. Kenapa? Sholli fi'il amar. Akhirnya salama itu tidak mungkin kecuali dibaca salim. Sin lam mim itu harus dibaca salim. Kenapa? Maktuf alaihnya berupa fi'il amar. Ketika maktuf alaihnya berupa masdar, semuanya masdar. Maktuf alaihnya adalah bai'un. Bai'un itu ba'a ya bi'u bai'an. Itu adalah masdar. Karena demikian terus masdar. Ijarah. Itu berasal dari ujroh. Ya, upah. Sewa menyewa berarti. Gitu ya. Rohan itu juga begitu. Jaminan. Itu juga masdar semuanya. Taukil itu dari wakkala yuwakkilu taukilan, itu masdar juga. Ya, salat itu masdar, tapi istilah untuk salat diperhatikan, itu bukan masdar namanya, tapi isim masdar. Diperhatikan. Ada perbedaan konsep antara masdar dan isim masdar. Kalau masdar itu murni berasal dari tasrifan fi'il. Jadi taukil itu masdar. Rohan itu masdar. Kenapa? Kalau seandainya wakala itu kemudian ditasrif, itu muncul kata-kata taukilan. Muncul itu nanti. Tapi sholat itu diyakini berasal dari sholat.
Sholatun itu diyakini berasal dari lafadz sholat. Tapi kalau seandainya ditasrif, tidak ada yang namanya sholatan. Ayo kalau nggak percaya, sholla yusolli tasliyan tasliyatan taslaan tislaan musollan fahuwa musallin wadhaka musollan solli la tusolli musollan musollan. Sholat itu artinya sholat. Sholat itu sholat sapa ingsun. Usolli sholat sapa ingsun fardhu dzuhri fardhu zuhur. Iya kan? Sholat. Sholat itu sholat. Tapi kalau ditasrif itu tidak berbunyi kata-kata sholatun. Lah sholatan ini disebut sebagai isim masdar, bukan masdar. Kalau masdar murni hasil dari tasrifan. Kalau isim masdar tidak ada tasrifannya, tapi dianggap berasal dari fiil itu. Perhatikan, kata-kata zakat, ya kan? Kalau seandainya kita, itu fiilnya biasanya pakai apa zakat itu? Mesti zakka. Tapi kalau zakka itu kemudian ditasrif, tidak ada yang berbunyi zakatan. Berarti zakatan itu adalah isim masdar, bukan masdar, karena tidak diperoleh dari tasrifan murni itu. Ayo zakka bareng-bareng. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wadhaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Gak ada kata-kata zakatan. Oleh sebab itu zakatan itu adalah merupakan apa namanya, isim masdar, bukan masdar. Kalau masdar itu ada dalam tasrifan fiil itu. Contoh yang lain, Ustaz. Kalau seandainya sampean wudu, ya kata-kata wudu, ya sampean itu bagaimana niat, kemudian membasuh muka, membasuh wajah itu, ya, kemudian membasuh tangan dan seterusnya itu wudu itu namanya. Tapi kalau seandainya ditanya sampean, wudu itu kalau fiilnya apa? Mesti tawaddo'a. Ya kan? Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu. Kan begitu, tawaddo'a. Tapi kalau tawaddo'a itu kemudian ditasrif, tidak muncul kata-kata wudu. Berarti wudu itu adalah isim masdar dari tawaddo'a. Bareng-bareng tawaddo'a sekarang. Jadi dari kata-kata sholat ini bisa kita ambil kesimpulan. Ada beda istilah antara masdar dengan isim masdar. Kalau masdar murni dari hasil tasrifan fi'il, kalau isim masdar itu tidak ada dalam tasrifan fi'il. Tapi dianggap berasal dari fi'il itu. Sholatun dianggap dari sholat. Tapi kalau sholat itu ditasrif tidak muncul kata sholatan. Zakatan itu adalah dianggap dari zakka. Tapi kalau zakka ditasrif tidak ada kata-kata zakatan. Wudu itu dianggap berasal dari tawaddu'a. Tapi kalau tawaddu'a ditasrif tidak ada kata-kata wudu. Itu namanya isim masdar. Begitu ya. Untuk apa kemudian dibahas lima'rifatil hukmi? Untuk mengetahui hukum syarak fi kulli fi'lin, di dalam setiap perbuatan, min hadhi, dari inilah rupanya al-af'ali, beberapa perbuatan. Hadhihi itu adalah isim isyarah. Setiap isim isyarah butuh musyarun ilaihi. Musyar ilaihi itu ada dua. Ada kalanya berupa isim nakiroh, ada kalanya berupa isim ma'rifat. Kalau nakiroh langsung ditentukan sebagai khobar. Kalau ma'rifat itu dibagi menjadi dua. Ada yang ma'rifat dengan menggunakan al, ada yang bi ghairi al. Kalau bi al, dan ini terjadi di min hadhil af'ali. Kalau bi al maka kena kaidah bareng-bareng lah. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah, dimakrifatkan bi'al dengan menggunakan al. U'riba maka isim tersebut di-i'rab na'tan sebagai na'at, au bayanan atau sebagai atau bayan, au badal atau di-i'rabi sebagai badal. Apakah di-i'rabi sebagai na'at atau bayan atau badal itu sama-sama tawabi'nya. Begitu ya. Fi kulli fi'lin, di dalam setiap perbuatan, min hadhi, dari inilah rupanya al-af'ali, beberapa perbuatan. Jadi objek kajian kesimpulan dari teks ini adalah objek
kajian dari ilmu fikih, bukan ilmu usul fikih. Ilmu fikih, objek kajiannya itu adalah fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Ya. Dari aspek hukum yang ditetapkan untuk perbuatan mukallaf itu. Ya. Seorang fakih, seorang fuqaha itu membahas jual belinya mukallaf, kemudian rohannya mukallaf, ijarahnya mukallaf, sholatnya mukallaf, dan seterusnya. Untuk mengetahui apa? Hukum jual beli itu bagaimana? Hukum rohan itu bagaimana? Hukum sholatnya itu bagaimana? Hukum puasanya itu bagaimana? Hukum hajinya bagaimana? Dan seterusnya. Ya, jadi muradnya atau pengertiannya itu seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo didiskusikan dengan teman. Ayo didiskusikan teman-teman.